Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Kami peserta Latsar PPSDM Regional Bandung Angkatan 26 Kelompok 3 akan menyajikan analisis isu global yaitu tentang proxy war. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Angga Eka Putra SPD. Yang kedua, Ayu Puspitasari SPD, yang ketiga, Desnawita SPD, yang keempat, Dr. Trisna Sentia Dewi. Berikut pemaparan isu mengenai proxy war. Apa itu proxy war? Nah, proxy war itu diartikan sebagai peristiwa adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini biasanya kita sebut dengan boneka. Nah, pihak ketiga ini tidak dijelaskan atau tidak dikenal oleh siapapun, kecuali oleh pihak yang mengendalikannya. Pendekatan proxy war ini yang saya cari di artikel saya di internet, itu pendekatannya ada dua. Yang pertama itu soft power atau secara halus, yang kedua hard power. Yang secara hard power ini biasanya menggunakan proxy war ini yang saya cari di artikel saya di internet, itu pendekatannya ada dua. Yang pertama itu soft power atau secara halus, yang kedua hard power. Yang secara hard power ini biasanya menggunakan perangkat ekonomi, teknologi, dan juga bisa melalui iming-iming bantuan dari negara-negara maju. Sasarannya biasanya ini negara-negara berkembang seperti Indonesia. Ini adalah sangat menjadi sasaran dalam perang proxy war ini. Kedua, yaitu dengan pendekatan hard power, biasanya dilakukan intervensi dan dilakukan oleh negara-negara yang relatif mapan secara ekonomi, politik, dan militer. Nah, ini contohnya negara-negara seperti Amerika, Rusia, Cina yang sekarang lagi naik daun ya. Intervensi tersebut dilakukan secara militer atau perangkat politik, karena mereka di sini sudah mapan ya intinya. Jadi secara langsung itulah pendekatan secara proxy war secara hard power, secara langsung. Nah, ada 3 isu yang kami angkat yang terjadi pada saat ini. Antara lain, pertama yaitu masuknya tenaga asing ke Indonesia. Yang kedua, penyebaran berita hoax. Yang ketiga adalah penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, isu yang kami bahas tentang materi proxy war, isu kontemporer-nya, yaitu yang pertama, masuknya tenaga asing ke Indonesia. Sekarang yang kita lihat makin maraknya tenaga asing yang datang ke Indonesia. Yang kedua yaitu berita hoax. Berita hoax di sini isunya ya kita harus bisa menelaah mana yang asli, mana yang palsu. Karena di sini kita sebagai ASN kita harus lebih jeli melihat dari mana sumber berita tersebut. Yang ketiga, isu kontemporer yang kami bahas yaitu peredaran narkoba. Ini adalah termasuk proxy war juga, karena kalangan muda kita sudah banyak sekarang yang kecanduan narkoba. Ini sangat berbahaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pentahelik. Pengertian dari metode pentahelik adalah metode analisis isu dilihat dari 5 unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama adalah government atau pemerintah, yang kedua akademis atau akademisi, yang ketiga bisnis atau pelaku usaha, yang keempat community atau masyarakat, dan yang kelima adalah mass media atau media massa. Ini tabel pra-analisis identifikasi isu. Isu penyebaran hoax dari segi pemerintah atau government, kurang adanya pengawasan yang diberlakukan atau sanksi tegas bagi penyebar hoax. Dari segi akademisi atau pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menangkal dan membedakan informasi yang valid. Dari segi bisnis, menjadi salah satu faktor untuk memberikan keuntungan bagi penyebar hoax dengan pihak-pihak terkait. Dari
segi sipil atau sipil, masyarakat tidak menyaring informasi yang mereka terima. Dari segi media massa selalu memberikan ruang bagi penyebar hoaks untuk memberikan informasinya ke masyarakat. Metode pentahelik dari segi pemerintah, dari isu peredaran narkoba, segi pemerintah masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba. Dari segi akademis, kurangnya pengetahuan mengenai jenis-jenis narkoba dan bahaya di lingkungan pelajar atau remaja. Dari segi pelaku usaha, menguntungkan pihak-pihak terkait dalam penyalahgunaan narkoba. Dari segi masyarakat kurang peduli terhadap perilaku mencurigakan dari para pelajar atau remaja yang mengkonsumsi narkoba. Dari segi media massa, kurang memberikan informasi mengenai bahaya dan sanksi bagi para penyalahguna narkoba. Berikutnya, kita lakukan analisis pemecahan isu dari beberapa isu yang telah kita angkat. Di sini kita akan menggunakan metode USG. Metode USG artinya U yaitu artinya urgensi. Jadi dari isu yang kita angkat, kita akan menilai seberapa mendesak isu tersebut dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kemudian S-nya yaitu seriousness. Kita nilai dari isu yang kita angkat seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan kondisi kita yang ada pada saat ini. Kemudian untuk G-nya artinya growth, yaitu kita nilai bagaimana tingkat perkembangan masalah jika isu ini tidak kita angkat. Nah, metode USG ini itu menggunakan skor, di mana nantinya setiap isu akan dinilai dengan skor 1 sampai dengan 5. Baik, kita lakukan metode USG untuk isu-isu yang telah kita angkat. Yang pertama yaitu tentang isu masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Untuk U-nya kami beri skor 4. Kemudian untuk S kami beri skor 4, untuk G kami beri skor 3. Sehingga total skor untuk masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia itu 11. Kemudian untuk isu yang kedua yaitu berita hoax. Untuk U-nya kami beri skor 5, untuk S-nya kami beri skor 5, dan untuk G-nya kami beri skor 5. Sehingga total skornya 15. Kemudian untuk isu yang ketiga yaitu peredaran narkoba. Untuk U kami beri skor 4, untuk S kami beri skor 4, dan untuk G kami beri skor 4. Sehingga total skor untuk isu peredaran narkoba itu 12. Berdasarkan total skor ini, maka kita tentukan prioritas isu yang akan kita angkat, di mana prioritas 1 yang menjadi prioritas satunya adalah berita hoax, kemudian untuk prioritas 2-nya ada peredaran narkoba, dan yang untuk prioritas 3-nya yaitu tentang masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Sehingga kelompok kami selanjutnya akan membahas isu prioritas 1 yaitu tentang berita hoax dan mencari akar permasalahannya. Sebelum mencari akar permasalahan dari berita hoax itu sendiri, kita perlu tahu apa itu hoax. Hoax artinya berita bohong, rumor, ataupun berita palsu, di mana hoax ini merupakan informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, baik, selanjutnya kita akan lakukan analisis akar masalah untuk berita hoax dengan menggunakan metode Fishbone. Untuk metode Fishbone, untuk berita hoax ini, dari main yang menjadi akar permasalahannya yaitu yang pertama, terlalu cepat percaya akan semua berita yang didapat. Kemudian yang kedua, tidak melakukan cross-check akan kebenaran berita yang didapat. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang suatu berita sehingga akan gampang terpengaruh terhadap berita yang telah didapatkan. Kemudian untuk metode, yang pertama yaitu belum adanya regulasi yang tegas tentang berita hoax ini. Kemudian yang kedua, tidak adanya
filter pada media-media tempat penyebaran informasi. Kemudian yang ketiga, kurangnya kontrol dari pemerintah tentang penyebaran berita hoax ini. Kemudian untuk yang selanjutnya dari Meisin, akar masalahnya yaitu yang pertama, banyaknya media pemberitahuan. Kemudian yang kedua, kemudahan untuk membagikan link berita di berbagai platform media. Nah, selanjutnya untuk material yang menjadi akar permasalahan, yang pertama yaitu berita dapat cepat tersebar dengan luas. Kemudian yang kedua, sumber berita itu tidak terpercaya. Kemudian yang ketiga, terkadang judul berita dengan isi berita itu tidak sinkron. Di sini saya akan menjelaskan SWOT matriks isu maraknya penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial, yaitu terdiri dari strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunities atau peluang, yang keempat adalah threat atau hambatan. Nah, pada strength atau kekuatan yaitu ada 3. Yang pertama, adanya kebijakan hukum mengenai penyebaran berita bohong atau hoax yang diatur pada Undang-Undang ITE. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan media informasi. Yang ketiga, tersedianya akses pelaporan atau pengaduan berita bohong. Kedua, weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan di sini ada 3. Yang pertama, pola pikir dari pengguna media sosial yang masih sangat kurang dalam menyaring informasi yang diterimanya. Yang kedua, adanya krisis membaca pada masyarakat. Ketiga, kurang tegasnya sanksi hukum bagi para pembuat berita hoax atau berita bohong. Nah, yang ketiga, opportunities atau peluang. Ada 2. Yang pertama, perkembangan teknologi yang makin maju menyebabkan mudahnya penggunaan teknologi mendapatkan informasi-informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, yang keempat adalah threat atau hambatan. Di sini ada 2 hambatan. Yang pertama, adanya jaringan atau kelompok yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax. Yang kedua, media sosial terlalu bebas menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer proxy war. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.